ada sesuatu yang menarik yang saya selalu katakan, nature of business itu sebenarnya bukan ngomongin ekspektasi return, tetapi balancing antara risk dan return, kan gitu. Nah, ini di mana-mana kan bisnis begitu nature-nya. Nah, ketika kita membicarakan resiko, ya, tentu resiko ini tidak hanya dari financial risk. Kita sangat menyadari kalau hanya dari financial risk, tentu teman-teman finance, teman-teman keuangan biasanya sangat gampang. Umpamanya cost of capital-nya berapa ditambah certain margin, kan gitu. Tapi itu sebenarnya adalah financial risk. Kita sangat menyadari infrastruktur ini adalah political decision, termasuk model bisnisnya. Dengan demikian, kalau ini sebagai keputusan politik pemerintah dengan melibatkan partisipasi pelaku usaha, termasuk swasta, kita harus memasukkan unsur political risk. Sehingga tidak cukup kita hanya menyampaikan isu ekspektasi return itu hanya dari kalkulasi finansial saja. Lalu yang kedua, tentu tipe investornya juga akan sangat bervariasi. Kalau untuk investor profile yang notabene developer, mungkin ada ekspektasi return yang di-blended di proses development-nya. Lalu ada tipe investor financial investor yang mungkin tadi kalkulasinya cukup dari aspek finansial saja. Tapi ada juga yang bersifat strategic investor yang dari awal sampai akhir. Nah, biasanya ekspektasi return-nya juga harus di price in faktor-faktor resiko tersebut. Nah, itulah sebabnya tentu variabel-variabel ini tidak bisa digeneralisasi. Ya, ada faktor de-risking yang diambil oleh para investor saat kapan dia harus masuk. Nah, itu menjadikan variabel besaran internal rate of return dari sebuah proyek infrastruktur ini akan dipandang oleh pelaku usaha dengan berbagai perspektif. Dari kacamata dari sisi pemerintah, seperti apa Anda melihat tingkat IRR ini atau IRR ini bisa lebih baik lagi ke depannya, karena kan selama ini Badan Usaha Tol tidak bisa dipungkir ini kerap kali nih mengeluhkan IRR tol ini yang cukup rendah nih. Oke, terima kasih Helen. Jadi menyambung saja dari yang Pak Kris sampaikan bahwa risk dan return itu memang penting dan itu menentukan tingkat IRR. Dan tingkat IRR ini tentunya juga tergantung kepada cost yang di-spend dalam pembangunan dan juga kira-kira pendapatan yang didapat dari infrastruktur tersebut. Sehingga tentunya Ellen dan Pak Kris, kita harus melihat secara utuh. Saya setuju dengan ekosistem harus kita lihat bagaimana kita menurunkan risk dan mencoba untuk risk apa yang bisa di-cover oleh pemerintah. Dan kita sudah punya yang namanya institusi PII, yang tentunya ini membantu pemerintah dalam rangka untuk menanggung atau memitigasi risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian dari sisi pendapatan, kami juga melihat dalam perencanaan penting. Artinya pembangunan infrastruktur yang harus dibangun ini harus bisa link dengan pusat-pusat ekonomi. Sehingga volume yang katakanlah tadi lewat jalan tol ini akan meningkat karena adanya kegiatan ekonomi, ada bangkitan traffic yang bisa memanfaatkan infrastruktur. Demikian juga dalam pembangunan, kita harus lihat tadi dari sisi regulasi, kita coba kurangi masalah-masalah sehingga pembangunan bisa kita percepat dan cost of fund-nya juga bisa kita turunkan. Di samping tentunya teknologi ini juga menjadi penting dan sumber daya manusia menjadi penting juga agar supaya cost dari pembangunan infrastruktur ini kita bisa tekan. Nah, kalau ini semua bisa kita orkestra dengan baik dari sisi resikonya, sisi perbankannya, sisi trafficnya, dan juga bagaimana cara membangunnya, dan nanti operasionalnya juga kita coba jaga dengan hal-hal yang menjaga supaya kepastian untuk return-nya ini meningkat, maka tentunya IRR ini kita harapkan bisa ditingkatkan. Saya kira itu kuncinya. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.